terbesit dalam hati rasa kesombongan, ya istighfar, astagfirullah. Sebetulnya ini adalah titipan dari Allah. Ketika Allah cabut, maka tidak akan bisa kita miliki. Ini adalah harta ini titipan dari Allah. Sebetulnya semuanya itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak pantas kita menyombongkan, astagfirullah. Ketika kita riya, mengajar, mengaji tujuannya karena manusia, ya istighfar, astagfirullah. Ini kok terbesit dalam hati seperti ini, kita tata. Ini sebetulnya kalau kita tujuan kepada manusia tidak ada gunanya, karena seluruh makhluk ketika bersepakat berbondong-bondong untuk memberikan manfaat kepada saya, kepada kita, dan Allah tidak menghendaki, maka kemanfaatan itu tidak akan sampai pada diri saya, pada kita. Sebaliknya seluruh makhluk ketika mau memberikan maldharat kepada kita, sedangkan Allah tidak menghendaki, maka maldharat itu tidak akan sampai kepada kita. Apa gunanya kita mencari kedudukan di hadapan makhluk? Tidak ada manfaatnya. Allah yang menciptakan makhluk, lebih berhak kita mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Cukup seperti itu, dan tidak boleh diperpanjang-panjangkan yang nanti menimbulkan was-was. Ketika timbul apa, kita istighfar kepada Allah. Ketika kita dagang, ternyata bilang kepleset, oh ini harganya segini, padahal enggak, astagfirullah, aku bohong, saya taubat, mas enggak, sebetulnya ini harganya segini, mohon maaf saya tadi salah menjelaskannya. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi ma yaliqu bi kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi, amma ba'da. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita niat thalabul ilm karanten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a ibtigha'a mardhatillah wa ibtigha'a mardhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih monggo sareng-sareng niat i'tikaf fi hadal masjid sunnah lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu ingkang saestu-estu kawula hormati, pertama kula nyuwun agungipun pangapunten, kula kala wau ngaos dhateng musala jame klintu. Kula terusake mawon, mergi teng mriku nembe jam setengah gangsal langkung 1/4. Kula selesai kala jam setengah gangsal langkung gangsal menit. Kula pikir tasih santai ngoten. Ternyata kula mriki kula ngertos saking kendaraan lho. Kok pun jamnya menten, nyuwun agungipun pangapunten sanget. Nomor kalih niki ngaji sareng-sareng. Saestu niki ngaji sareng-sareng. Kula nggih ngaos, jenengan nggih ngaos. Sami-sami belajar. Mungkin kula dan beberapa dari jenengan banyak yang sudah bisa mempelajari, memahami, membaca kitab karangannya beliau Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad. Tetapi untuk mengamalkannya ini kan butuh saling mengingatkan, saling menasihati. Saya mungkin bisa baca ini, tapi untuk mengamalkannya ini butuh untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Dengan adanya majelis seperti ini, alhamdulillah, yang disemangati oleh Remas setiap mau berbuka puasa ini nanti jariah buat Remas dan buat panjenengan semua, buat kita semua. Semoga besok di akhirat mendapatkan balasan dari Allah dengan sebaik-baik balasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mulai dari pembahasan awal yang ada di dalam kitabnya beliau Al-Habib Abdillah bin Alawi Al-Haddad. Ini saya singkat ya. Nanti insya Allah berkelanjutan. Saya melihat jadwal saya untuk berbuka puasa ini dapat hari Jumat, jadi kurang lebih 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha.
siapa yang lebih dipercaya ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Maha benar apa yang difirmankan Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Ya, kemudian kalau kita sudah tahu seperti itu, di lanjutan dari teks kitab ini diambil ayat surat Ali Imran ayat 102 sampai 105. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Fa qauluhu ta'ala, maka dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita semua ini, jadi manusia itu bermacam-macam. Ada yang kufur, tidak beriman kepada Allah. Ada yang beriman, ada yang munafik. Alhamdulillah kita diberi Allah hidayah, diberi Allah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, yang ada iman dalam hatinya, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah haqqa tuqatih, dengan bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang saestu kawula hormati, kira-kira ayat ini mengandung apa? Mengandung perintah apa? Perintah bertakwa. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah memerintahkan takwa, tentunya takwa itu ada faedahnya yang luar biasa. Karena perintah Allah itu mesti menyebabkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya faka'annahu, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala qad jama'a, sungguh telah mengumpulkan fit taqwa, di dalam takwa, jami'al khairati, seluruh kebaikan, al-ajilati, yang sifatnya duniawi, wal ajilati, dan yang sifatnya ukhrawi. Dengan takwa ini kita akan memperoleh kesenangan, kebahagiaan, ketentraman kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Tidak hanya di dunia, tapi di akhiratnya tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kita cari tentunya di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Nah, ini kuncinya dengan apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat buat saya pribadi. Sekali lagi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini agar saya pribadi khususnya dan panjenengan semua saling teringat bahwasanya takwa itu adalah perintah Allah, dan kunci kita bahagia, tentrem, ayem, urip donya, urip akhirat, yaitu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqwa, dan takwa ini wasiatullah, perintahnya Allah Rabbil alamin lil awwalina wal akhirin, kepada umat terdahulu dan kepada umat sekarang ini, mulai dari Nabi Adam beserta umatnya dan seluruh para anbiya, para rasul beserta umatnya, hingga kita diperintahkan semua oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasaina, dan sungguh lan yakti teman-teman
merintahake sapa ingsun Allah alladzina utul kitaba min qablikum ing umat-umat kang den wenehi kitab saking sadurunge sira kabeh wa iyyakum lan ing sira kabeh anit taqwa untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat sekali lagi buat saya pribadi khususnya. Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilun musilun ilaih. Dan tidak ada kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan zahir, kebaikan batin kecuali takwa itulah jalan satu-satunya. Nah, kita diperintahkan puasa ini juga fungsinya apa? La'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa ini. Maka beruntunglah orang yang setelah puasa Ramadan dia menjadi orang yang bertakwa, mendapat ridho, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi sebaliknya orang yang keluar dari Ramadan tidak mendapatkan maghfirah, rahmah, tidak menjadi orang yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kam lan pirang-pirang allaqa nggantungake sapa Allahu Allah, dan banyak sekali Allah mengkaitkan, ada kaitannya fi kitabihil aziz ing dalam kitabe Allah ing dalam Al-Qur'anul Karim alat taqwa ing atase takwa ini min khairatin saking kebaikan-kebaikan azimatin kang agung wa sa'adatin lan kebahagiaan-kebahagiaan jasimatin kang gemuk kang besar yang agung. Begitu banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengaitkan takwa ini yang bahwa dengan takwa ini mendapatkan faedah, mendapatkan fadilah, mendapatkan keberkahan dari takwa ini, kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Famin dzalika mongko iku setengah saking khairat azimah di antara daripada ayat-ayat tersebut yang menjelaskan bahwasanya ada pengaruh, ada keterkaitan takwa dengan kebahagiaan dunia akhirat, yaitu atau bisa diartikan di antara dari faedah-faedahnya yang diperoleh dari takwa kepada Allah, yaitu nomor satu al-ma'iyyatul ilahiyatu, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ini nikmat yang agung. Monggo sareng-sareng kita renungi, orang yang enggak punya kebersamaan Allah, hidupnya mesti enggak bahagia. Sudah saya yakin jenengan semua juga pasti setuju, yang enggak punya ma'iyah ilahiyah hidupnya akan hampa dan tidak akan punya kebahagiaan. Karena apa? Kalau tidak punya tidak punya al-ma'iyah al-ilahiyah, kebersamaan kepada Allah, kita hidup itu kan ya seperti itu ya, pagi aktivitas seperti itu, siang seperti itu, sore seperti itu, malam seperti itu, kembali lagi pagi seperti itu, siang seperti itu, sore seperti itu, malam seperti itu, pagi, dan putar seperti itu terus. Kalau ada di hatinya iman kepada Allah, ya senang, karena apa? Punya tujuan jelas. Tujuannya bahwasanya besok akan mendapatkan balasan dari Allah. Hidup ini tidak cuma-cuma. Kalau tidak punya al-ma'iyah al-ilahiyah, hidupnya akan hampa. Maka saya baca di banyak penelitian di jurnal dari orang-orang yang tidak beragama, tidak berketuhanan, tidak meyakini hari akhir, kaya raya. Ini penelitian, tempatnya lokasinya di Jepang. Beberapa penelitian saya baca. Banyak yang sudah punya harta yang melimpah ruah, tetapi akhir ujungnya adalah bunuh diri karena hampa kehidupannya. Begitu sebaliknya, ketika ditimpa musibah, ketika diuji oleh Allah, dan orang itu punya al-ma'iyah al-ilahiyah, kebersamaan kepada Allah, maka hidupnya akan tenang karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak punya al-ma'iyah al-ilahiyah, ya akhirnya apa? Frustasi, akan putus asa, akan mengakhiri hidupnya dan lain sebagainya. Maka dari buah daripada takwa ini, buah yang agung yang pertama yaitu al-ma'iyah al-ilahiyah,
dikasih Allah dalam hatinya itu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin saya bisa bicara, bisa menjelaskan, tapi untuk mengamalkannya kita bersama-sama. Untuk latihan sedikit demi sedikit mengamalkan seperti ini. Ketika kita maka ini sebetulnya ada kaitannya banyak hal dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh hadis, siapa orang yang bisa menjaga matanya, maka akan dikasih Allah ni'matul iman, halawatul iman, lezatnya iman. Nah, jadi kalau menjaga mata itu mesti dia akan ada unsur takwa di hatinya. Maka setiap kali itu akan terbesit dalam hatinya ya rasa ketakwaan. Kalau sudah menancap di hatinya rasa ketakwaan, maka yang ada adalah selalu hidupnya itu bersama dengan Allah, maka hidupnya akan menjadi tenang. Kalau dikasih Allah kekayaan tidak sombong, karena tahu bahwasanya yang mentakdirkan, yang menggerakkan itu semua Allah. Dikasih Allah ujian, tidak putus asa, tidak frustasi, karena itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar bersama-sama. Khususnya nasihat ini buat saya pribadi sekali lagi. Al-hifdziyah al-lutfiyah. Yang berikutnya yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini membuahkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di awal sudah diawali waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik alam semesta. Kita semua ini ya, ini kalau tanpa dijaga oleh Allah, kita semua akan baru ya, nyuwun sewu, saya baca di sebuah penelitian, di situ potongan daripada penelitian itu disebutkan bahwa ketika kita makan itu akan tumbuh sel ya. Sel itu nanti akan berkembang hingga akhirnya menjadi bolot atau menjadi daki atau bolot. Dan itu prosesnya selama 40 hari. Lah itu tanpa penjagaan dari Allah, sel-sel itu berkembangnya akan tidak teratur dan akan menyebabkan penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Kita bisa sehat walafiat seperti ini karena ada rububiyahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tarik dari kecil kita, ketika kita lahir kita bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Makan enggak bisa, makan sendiri enggak bisa, mau pakai celana sendiri enggak bisa. Tapi kita sekarang bisa hidup. Allah titipkan rasa kasih sayang kepada orang tua kita. Allah kasih rezeki kita. Nah, itu indahnya dan nikmatnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gak punya keimanan hampa, hidupnya hampa. Manusia itu dijadikan oleh Allah, diciptakan dari jasad dan roh. Maka ketika orang itu memuaskan jasadnya tanpa puas rohaninya hampa, maka kepuasan itu akan menjadi hampa. Jadi orang ya, dia kok hanya jasadnya makan terus, tapi dia tidak, rohnya tidak terisi, hidupnya akan hampa. Maka kepuasan itu juga kepuasan rohani dan kepuasan jasmani kita. Diatur dalam syariat Islam, baiknya seperti apa. Dan itu harus kita ketahui bersama agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hidup di dunia senang, hidup di akhirat senang, menjang sakit kumpul sareng-sareng, amin, bersanding dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa min dzalika, lan iku setengah sangking buah daripada takwa al-ilmul laduni, ilmu laduni. Ini juga buah dari takwa. Ya. Jadi ilmu laduni itu apa? Ya dengan Allah allamallahu ma lam ya'lam. Allah akan memberitahukan, mengajari yang asalnya dia tidak ketahui. Jadi ilmu cepat masuknya dengan cara takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar gimana saja boleh, tapi kita jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan sekali lagi pada diri saya sendiri. Bagaimanapun apapun profesi kita, dimanapun tempat kita, yang penting kita jaga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagang, ya kita jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajar, kita jaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Niatnya harus ikhlas karena Allah. Jangan mengajar karena biar dapat kedudukan di sisi masyarakat.
Jangan mengajar karena tujuannya biar dapat duniawi, dapat bingkisan ini, dapat bingkisan itu. Nah, itu nanti masuk kategori riya. Riya itu apa? Beramal ukhrawi tapi tujuannya adalah mendapatkan duniawi. Nah, itu masalah hati yang tahu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai polisi ya takwa kepada Allah, sebagai tentara takwa kepada Allah, sebagai nelayan takwa kepada Allah, petani takwa kepada Allah. Semua profesi yang Allah takdirkan kepada kita, dengan kita takwa kepada Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Dikasih Allah pemahaman yang asalnya tidak tahu, mudah memahami ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, lan takwalah kalian semua kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajarikum kepada kalian semua. Allahu siapa Allah? Wa yu'allimukumullah, lan niscaya Allah mengajarikum ing sira kabeh. Wa yu'allimukum, lan niscaya mengajarikum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Wa min dzalika, lan iku setengah saking fadilah buah daripada takwa al-furqan 'indal istibah wa wuqu'il iskal. Dan ini memang amal-amal kita itu ya tujuannya itu agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya yang ketiga yaitu kita akan diberi Allah penerang ketika kita berada pada posisi indal istibah, posisi keraguan-raguan. Terkadang kita itu berada pada syak, keraguan-raguan. Ini boleh atau enggak dilihat dalam tinjauan fikih. Pendapat ulama-ulama fikih khilaf, berbeda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, maka bagi orang yang bertakwa akan dikasih Allah penerang, akan dikasih Allah kemantepan. Yang diambil adalah jalan seperti ini. Wa wuqu'il iskal, dan ketika terjadi syubhatnya, maka akan dikasih Allah keterangan, penerang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kafarah, dan akan dilebur, dimaafkan lisayyi'at, terhadap kesalahannya. Tidak ada manusia yang maksum melainkan para anbiya, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini ya tentu melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dengan kita takwa kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa itu. Ketika kita terbesit dalam hati rasa kesombongan, ya istighfar, astagfirullah. Sebetulnya ini adalah titipan dari Allah. Ketika Allah cabut, maka tidak akan bisa kita miliki. Ini adalah harta ini titipan dari Allah. Sebetulnya semuanya itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita menyombongkan, astagfirullah. Ketika kita riya, mengajar, mengaji tujuannya karena manusia, ya istighfar, astagfirullah. Ini kok terbesit dalam hati seperti ini, kita tata. Ini sebetulnya kalau kita tujuan kepada manusia tidak ada gunanya. Karena seluruh makhluk ketika bersepakat, berbondong-bondong untuk memberikan manfaat kepada saya, kepada kita, dan Allah tidak menghendaki, maka kemanfaatan itu tidak akan sampai pada diri saya, pada kita. Sebaliknya seluruh makhluk ketika mau memberikan maldharat kepada kita, sedangkan Allah tidak menghendaki, maka maldharat itu tidak akan sampai kepada kita. Apa gunanya kita mencari kedudukan di hadapan makhluk? Tidak ada manfaatnya. Allah yang menciptakan makhluk, lebih berhak kita mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Cukup seperti itu, dan tidak boleh diperpanjang-panjangkan yang nanti menimbulkan was-was. Ketika timbul apa, kita istighfar kepada Allah. Ketika kita dagang ternyata bilang kepleset, oh ini harganya segini, padahal enggak, astagfirullah, aku bohong, saya taubat, mas, enggak, sebetulnya ini harganya segini, mohon maaf, saya tadi salah menjelaskannya. Sudah cukup. Selalu ingat kepada Allah. Nanti orang yang takwa akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, lamun takwa sapa sira kabeh,
Allah ing Allah yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kepada kalian furqana, penerang. Nah, tadi ini yang awal tadi, yaitu ketika kita dalam keraguan-raguan diberi Allah kemantapan. Lihat dalam kajian fikih khilaf, berbeda pendapat, maka dikasih petunjuk oleh Allah kemantapan, ini yang saya pakai. Wa yakfir ankum sayyi'atikum, dan ketika kita melakukan kesalahan akan diampuni oleh Allah. Wa yaghfir lakum, dosa kita diampuni oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah memiliki anugerah yang maha agung. Wa min dzalika, dan diantara buah daripada takwa yaitu an-najatu minan nar, selamat dari api neraka. Nah ini kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, endingnya semua adalah kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ujung-ujungnya kita ini kekal di surga atau kekal di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang selalu dalam hatinya berusaha untuk takwa, berusaha untuk takwa, berusaha terus untuk takwa, maka akan diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala dawuh, wa imminkum lan ora ana iku saking sira kabeh. Kabeh kita ini, kita semua ini tidak ada illa wariduha, kejaba nglewati siratal mustaqim. Dalam tafsir lain, kejaba nglewati fase-fase hari kiamat, fase-fase alam akhirat. Nah, kita ini besok akan melewati alam barzakh. Bahkan sebelum itu kita akan masuk ke dalam ke mahsyar. Bahkan sebelum mahsyar kita akan masuk ke alam barzakh atau alam kubur, yaitu sudah tidak di dunia tapi belum di akhirat karena hari kiamat belum tiba. Kita menunggu di alam kubur ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase itu tidak ada yang terlewatkan, dari manusia yang pertama Nabi Adam hingga yang terakhir. Semuanya akan melewati fase itu semua. Hanya perbedaannya, orang yang takwa diberi Allah kemudahan, diselamatkan dari mara bahaya itu semua, dari kesulitan itu semua. Karena apa? Karena itu semua ala rabbika hatsmam maqdiya. Itu merupakan sudah keputusan yang sudah ditetapkan. Hatsman, keputusan, dikuatkan lagi oleh Allah, maqdiya, yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu fase-fasenya. Ini sekali lagi saya menasihati buat diri saya sendiri khususnya, agar saya pribadi selalu mengingat dimanapun saya berada, panjenengan berada, di waktu kapanpun, profesi apapun, takwa itulah kunci kita. Takwa itulah yang harus kita pegangi. Summa nunajji, kemudian dawuhnya Allah, aku akan menyelamatkan. Allah akan menyelamatkan alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa. Di alam barzakh, di alam kubur, diselamatkan dari himpitan bumi. Bahkan himpitan bumi itu menjadi seperti pelukannya ayah, pelukannya orang tua. Di dalam kitab iman seperti itu. Jadi kayak dipeluk orang tuanya. Maka himpitannya himpitan yang nikmat. Setiap sore, setiap pagi dilihatkan tempat kembalinya, yaitu surga ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, ini waktunya sampai jam berapa gini? Kurang berapa menit kira-kira? Dalam? Kirang 6 menit. Ya, alhamdulillah. Ini saya kasih satu kisah guru di Suriah. Guru di Suriah, kirang 6 nggih. Gangsal 4 menit nggih. Siap nggih. Dadi insyaallah teng 9 niku nggih pas. Guru Suriah, riyen Syekh alim alama di Suriah. Sebelum beliau menjadi orang yang alim, beliau awalnya adalah penggali kubur. Dan kisah ini kisah fakta, dan kisah ini kisah baru, tidak kisah yang ada di kitab-kitab yang zamannya dulu, enggak, tapi kitab yang baru-baru saja. Fakta. Kitab yang ada di kitab juga fakta, dan ini juga fakta, tapi bedanya ini kisah yang baru. Ya, pada saat itu ada seseorang yang meninggal, pemuda yang meninggal. Maka si ibu minta untuk dikubur di suatu pemakaman. Saya lupa nama makbarahnya. Ini masyhur cerita ini. Ketika dikubur, saya singkat ceritanya. Ketika dikubur, ketika mau dimasukkan,
al-hafar atau penggali kubur, diperlihatkan oleh Allah ada seseorang yang membawa mayit tersebut ya, ke taman yang indah sekali, yang luar biasa keindahannya, jauh keindahan yang ada di dunia ini. Hingga akhirnya al-hafar, tukang penggali kubur itu semaput, pingsan dia. Ketika dia bangun, kemudian dia bercerita kepada teman-teman sekelilingnya. Teman-teman sekelilingnya, oh halusinasi, kamu itu hanya halu saja ya, enggak ada yang percaya ya. Kemudian dikubur dan sudah berjalan seperti itu. Jarak 1 bulan lebih dikit, saudara si mayit itu meninggal. Si ibu minta dikuburkan ke makam itu lagi. Maka tukang yang gali kubur juga orang tersebut, syekh tersebut. Kemudian ketika dimakamkan, dia diperlihatkan lagi seperti itu. Hanya bedanya yang pertama dia semaput, yang kedua ini dia tidak sampai semaput karena sudah pernah terjadi di awal dia. Kemudian dia langsung berdiri mencari si ibu. Nah, ini yang bisa saya ambil di sini adalah kenikmatan di alam kubur itu sudah ada. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Lalu dia mencari si ibu, menemui si ibu, apa keistimewaannya 2 anaknya tersebut. Kemudian si ibu menjelaskan, anak yang pertama yang meninggal itu dia bekerja, profesinya kerja. Kerjanya apa? Kerjanya yaitu apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Dan yang dihasilkan dari itu termasuk untuk menyekolahkan adiknya, untuk memondokkan adiknya, untuk tholabul ilm adiknya. Nah, diberi keistimewaan Allah seperti itu. Yang adiknya wafat dalam keadaan mencari ilmu. Dua-duanya diberi Allah kemuliaan seperti itu. Kemudian pada saat itu juga al-hafar, tukang gali kubur itu langsung merubah profesinya. Dia kemudian mondok, sudah sepuh mondok. Lah ketika mondok ke syekh situ ditanya, apa yang melatar belakangi engkau sudah sepuh kok baru mondok? Kemudian dijelaskan kisah tersebut. Hingga akhirnya dia menjadi syekh yang alim allamah di Suriah. Sampai sekarang putra-putranya alim allamah. Saya tapi lupa namanya dan lupa pemakamannya. Bisa dicari di kitab-kitab beliau, di biografi beliau. Semoga ada manfaatnya dan kiranya waktunya sudah sebentar lagi azan maghrib tiba. Saya simpulkan bahwa sangat beruntunglah orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada panjenengan semua, saling menasihati. Kita berusaha untuk mengamalkan bagaimanapun profesi kita selalu taat terhadap perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.